Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Di sini aku bakal ngajak kalian semuanya untuk mengenal lebih lanjut mengenai dokumen ekspor dan impor, yaitu invoice dan juga packing list. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai invoice. Jadi, buat kalian yang penasaran mengenai apa sih invoice invoice merupakan salah satu dokumen yang digunakan pada saat transaksi ekspor dan impor. Invoice ini berisi mengenai nota perincian tentang keterangan barang-barang serta harga dari barang-barang tersebut. Nah, kali ini aku bakal membahas mengenai invoice yang berjenis commercial invoice. Jadi, commercial invoice ini merupakan kebalikan dari pro forma invoice, yaitu jenis invoice ini dibuat berdasarkan hasil revisi atau perubahan dari invoice yang pertama. Nah, berikut ini adalah contoh dari dokumen commercial invoice. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita melihat langsung bagian-bagian apa aja yang ada di commercial invoice. Untuk bagian yang pertama, yaitu nomor invoice. Nomor invoice merupakan nomor dari invoice tersebut. Untuk nomornya yaitu V09111DCTR. Untuk bagian yang kedua yaitu date atau tanggal. Date atau tanggal di sini adalah tanggal dari penerbitan commercial invoice ini. Tanggalnya adalah 12 Desember 2009. Untuk bagian yang ketiga yaitu to applicant. Bagian ini menjelaskan mengenai nama dari importir ataupun buyer yang akan melakukan impor dari produk tersebut. Bagian yang keempat yaitu beneficiary atau exporter. Untuk bagian ini menjelaskan mengenai nama dari eksportir ataupun beneficiary dari produk tersebut. Untuk bagian berikutnya terdapat nomor LC atau letter of credit dan juga nomor BL atau bill of lading. Di bagian ini menunjukkan nomor dari letter of credit atau LC, yaitu 625010100911392. Nah, di sini juga ditunjukkan tanggal dari diterbitkannya nomor LC, yaitu 14 Oktober 2009. Kemudian ditunjukkan juga nomor dari bill of lading, yaitu GRP SMR VLC 014. Berikutnya terdapat bagian yaitu selling on. Selling on merupakan tanggal pengapalan dari barang tersebut. Di sini disebutkan tanggal pengapalannya adalah 14 Desember 2009. Berikutnya terdapat bagian yaitu port of loading atau biasa disebut POL. Port of loading merupakan pelabuhan muat yang ada di negara eksportir. Di sini disebutkan pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah port of loading. Untuk bagian berikutnya yaitu port of discharge. Port of discharge merupakan pelabuhan bongkar yang ada di negara importir. Di sini disebutkan port of discharge-nya berada di Valencia, Spain. Untuk bagian berikutnya yaitu description of goods. Description of goods merupakan perincian dari barang yang akan dipesan oleh importir. Di sini importir menggunakan pro forma invoice untuk memesan barang-barang tersebut. Pro forma invoice tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2009. Kemudian untuk delivery terms atau jenis dari Incoterm yang digunakan yaitu FOB Semarang. Free on board sendiri merupakan pihak penjual bertanggung jawab sampai dengan barang naik ke kapal. Di dalam description of goods terdapat perincian dari barang yang akan dipesan oleh importir. Di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom kode, yaitu kode dari barang yang akan dipesan oleh importir tersebut. Kemudian terdapat deskripsi, yaitu deskripsi dari barang yang akan dipesan oleh importir. Kemudian terdapat kolom quantity, yaitu merupakan jumlah dari barang yang akan dipesan oleh importir tersebut. Kemudian terdapat unit price atau harga dari barang tersebut, harga per pieces dari barang tersebut. Di sini menggunakan mata uang dolar sebagai
mata uang yang digunakan dalam transaksi ini. Kemudian terdapat total atau total harga dari barang tersebut. Nah, di sini juga terdapat jenis material apa yang akan digunakan dalam produksi barang tersebut, dan juga terdapat finishing color atau warna yang akan dipesan oleh importir. Bagian selanjutnya yang tidak boleh dilupakan yaitu tanda tangan. Tanda tangan ini sangat penting dan harus ada dalam dokumen invoice. Di sini, di dokumen invoice ini ditandatangani oleh Chief Eksekutif dari CVA Class. Lalu untuk bagian terakhir yang tidak boleh dilupakan yaitu deskripsi dari perusahaan. Deskripsi dari perusahaan ini berisi yang pertama ada nama dari perusahaan ini yaitu CVA Class, kemudian alamat dari kantor CVA Class yaitu Jalan Dr. Narjiman 585 Solo, Indonesia. Kemudian terdapat juga workshop atau showroom dari CVA Class yaitu di Jalan Parang-Parung 2 nomor 01 Sondakan Lawean, Surakarta. Kemudian terdapat juga nomor telepon dan juga hotlines atau fax dari CVA Class. Kemudian terdapat juga email dari CVA Class. Dan yang terakhir terdapat juga homepage atau website dari CVA Class. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu aku akan membahas mengenai dokumen packing list. Jadi, apa sih dokumen packing list itu? Dokumen packing list merupakan salah satu dokumen yang digunakan dalam transaksi ekspor dan impor, di mana berisi mengenai detail atau uraian dari barang seperti packing ataupun berat barang dan lain sebagainya. Nah, packing list ini berfungsi untuk memudahkan biaya dan cukai dalam melakukan pembongkaran barang. Lalu, ini adalah contoh dari dokumen packing list. Nah, setelah ini aku akan ngasih tahu ke kalian semuanya mengenai bagian-bagian apa saja yang ada di dokumen packing list. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama yaitu terdapat nomor dari packing list ini. Di sini menunjukkan nomor dari packing list ini yaitu PL0930DCTR. Untuk bagian yang kedua yaitu date atau tanggal. Date atau tanggal di sini adalah tanggal dari diterbitkannya packing list yaitu 12 Desember 2009. Untuk bagian yang ketiga yaitu to applicant. Bagian ini menjelaskan mengenai nama dari importir ataupun buyer yang akan melakukan impor dari produk tersebut. Bagian yang keempat yaitu beneficiary atau exporter. Untuk bagian ini menjelaskan mengenai nama dari eksportir ataupun beneficiary dari produk tersebut. Berikutnya terdapat bagian yaitu selling on. Selling on merupakan tanggal pengapalan dari barang tersebut. Di sini disebutkan tanggal pengapalannya adalah 14 Desember 2009. Lalu di bagian berikutnya terdapat container number. Nomor kontainer sendiri biasanya terdiri dari 4 huruf dan juga 7 angka. Di sini nomor kontainernya disebutkan adalah MEDU 8361553. Kemudian di bagian selanjutnya terdapat serial number. Serial number merupakan nomor dari segel pengaman yang dicetak berurutan dengan mencantumkan logo atau ID dari perusahaan pelayaran pemilik. Di sini serial numbernya adalah MSC 64011065. Untuk bagian berikutnya yaitu description of goods. Description of goods yang terdapat dalam packing list ini sedikit berbeda dengan yang ada di invoice. Di sini terdapat beberapa kolom yaitu kode dari barang yang akan dipesan oleh importir, kemudian deskripsi dari barang yang akan dipesan oleh importir. Kemudian di sini juga terdapat quantity atau jumlah yang akan dipesan, jumlah barang yang akan dipesan oleh importir. Selanjutnya di sini juga terdapat dari ukuran atau volume dari barang yang akan dipesan oleh importir. Selain itu di sini juga terdapat net weight atau berat bersih dari barang tersebut. Kemudian terdapat juga gross weight atau berat kotor yang ada dari barang tersebut.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dah.